Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahan ini. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai masih dalam teori ya, sabar, step by step ya. Jangan khawatir, nanti juga pasti ada prakteknya. Kali ini kita karena untuk perkuliahannya juga manajemen periklanan ya, jadi kita memang banyak untuk teorinya ya, untuk mengetahui apa sih mengenai tentang manajemen periklanan tersebut, walaupun nantinya tentunya ada untuk praktikumnya ya, dalam pembuatan iklan misalkan. Nah itu nanti outputnya ya. Kita masih dalam teori ya. Untuk hari ini tema topik kita adalah definisi periklanan ya. Setelah kemarin kita eh, membahas mengenai desain periklanan, manajemen periklanan itu apa. Hari ini kita bahas yaitu definisi periklanan seperti itu ya. Oke, sambil menunggu teman yang lain mungkin bisa kita mulai ya. Untuk yang lain segera menyusul, yang belum bergabung segera bergabung ya. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahannya. Untuk definisi periklanannya, oke kita lihat di sini pesan-pesan penjualan yang persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. Jadi setiap usaha ya, bisa dikatakan setiap usaha yang perlu kita iklankan, misalkan produk, barang ataupun jasa, itu tentunya mereka semaksimal mungkin akan mengiklankan produk mereka. Nah, tapi bagaimana agar kita tidak mengeluarkan banyak biaya untuk periklanan? Itu tergantung dengan usahanya ya. Kalau usaha-usaha yang sudah besar itu kebanyakan mereka mengiklankan di televisi. Nah, itu biayanya tidak sedikit ya. Nah, apabila kita usahanya masih sedang-sedang, kita boleh ya menggunakan apa? Media cetak, media eh, apa namanya? Misalkan di radio misalkan, kan itu masih agak terjangkau ya. Ataupun kalian bisa menggunakan poster, kemudian apa namanya, di seperti halnya di ini ya, di pinggir-pinggir jalan itu pakai apa, spanduk ya. Nah itu pakai spanduk juga bisa. Nah itu bisa didesain sedemikian rupa agar menarik, walaupun tidak masuk ke dalam TV misalkan. Nah itu agar tetap iklan kalian menarik. Itu bagaimana itu, saya rasa sesuai dengan ini ya, kebutuhan dan uh, nanti sesuai dengan inovasi dari apa namanya, perusahaannya ya. Tergantung dari perusahaannya mau membuat iklan seperti apa. Karena meminimalisir dalam hal biaya itu harus dipikirkan ya, walaupun dana minimal agar periklannya tetap bagus dan bisa diterima oleh umum itu bagaimana. Nah itu perlu dipikirkan ya untuk memanage periklannya itu seperti apa. Dan merupakan cara menjual melalui penyebaran informasi ya. Jadi definisi yang kedua dari periklanan adalah cara menjual melakukan penyebaran informasi dengan cara apa? Seperti tadi, dengan periklanan, poster, spanduk, baliho, periklanan televisi, elektronik ya, menggunakan televisi maupun radio, kemudian dengan media cetak, koran misalkan. Nah itu salah beberapa ya untuk melakukan penyebaran informasi, yaitu periklanan. Kemudian ada penyewaan ruang di media. Nah ini untuk definisi yang berikutnya untuk periklanan, ada penyewaan ruang di media. Contohnya apa? Di media cetak, koran misalkan. Nah itu adalah penyewaan ya. Jadi pada saat kita mengiklankan di media cetak koran misalkan, kita membayar ya, membayar per mungkin per kalimat ataupun per apa itu, sesuai dengan koran masing-masing ya. Ataupun kita menyewa ruang di media televisi misalkan. Itu kan periklanan terkadang ada yang 2 menit, 1 menit ataupun bahkan 3 menit ya. Nah itu sesuai
dengan kebutuhan, dan untuk pembayaran tentunya untuk durasi panjang tentunya akan lebih mahal dibanding yang sedikit ya. Nah, kemudian definisi yang berikutnya adalah setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik ya. Jadi periklanan-periklanan ini tentunya pasti ya secara sadar ditujukan kepada publik untuk apa? Untuk menyebar sebuah informasi atau iklan untuk umum ya, atau publik ya. Nah, itu adalah beberapa definisi periklanan. Silahkan kalian ini ya baca atau asumsikan dari 4 poin ini. Kalian simpulkan ternyata untuk definisi dari periklanan itu seperti ini. Nah, itu saya rasa mudah sekali ini. Oke, berikutnya untuk advertising, dari kata-kata adver Latin artinya mengoperkan pikiran atau gagasan kepada pihak lain. Nah, ini masih ada definisi dari para ahli ya. Dan alat pemasaran yang persuasif tentunya ya. Kemudian iklan adalah bentuk pembayaran suatu proses penyampaian pesan yang sifatnya non personal atas tanggungan sponsor tertentu. Nah, itu juga tambahan ya, tambahan dari definisi dari para ahli mengenai definisi periklanan. Selanjutnya di sini ada overall definition. Periklanan adalah, nah ini untuk mungkin bisa kesimpulannya, semacam kesimpulan, komunikasi non individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga non laba serta individu-individu. Nah, ini untuk periklanan sendiri ya. Untuk overallnya, untuk definisi overallnya itu adalah komunikasi non individu dengan sejumlah biaya tentunya, yaitu melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga non laba serta individu-individu. Nah, ini untuk advertising kalian tentunya tahu ya, di setiap perusahaan itu saya rasa pasti ada periklanannya. Apalagi untuk produk-produk barang itu tentunya sering sekali ya membuat periklanan-periklanan yang terupdate misalkan, bahkan untuk katalog-katalog mungkin bisa terupdate per bulan mungkin ya, atau per setengah tahun itu pasti mengeluarkan untuk periklanan tersebut ya. Untuk non individu tidak ditujukan seorang tetapi untuk diketahui banyak orang ya. Jadi periklanan itu bersifatnya adalah non individu ya. Karena apa? Karena untuk iklan yang kalian buat, yang kita buat itu tentunya akan disebarkan atau diberitahukan atau diinformasikan kepada semua orang, untuk publik ya, umum ya. Jadi sifatnya adalah non individu. Jumlah biaya bisa besar atau kecil bagaimana? Nah, ini sesuai ya, luas lebarnya surat kabar misalkan, majalah, barang cetak dan lainnya itu. Bahkan untuk surat kabar satu dengan yang lain saja terkadang untuk biayanya berbeda ya. Nah, ini untuk mengenai biaya menyesuaikan ya. Untuk iklan televisi dan radio itu tentunya durasi ya. Untuk lama sebentarnya itu mempengaruhi harga. Dan juga untuk pembuatan iklan misalkan kan, jasa advertising itu kan banyak ya. Semisal kita mau membuat periklanan itu tentunya banyak untuk cara-caranya ya. Nanti ada ya untuk materi selanjutnya, cara beriklan yang baik, kemudian proses perancangan untuk periklannya itu seperti apa sebelum kalian implementasikan ke dalam semisal medianya ya. Semisal kalian membuat sebuah media dari media iklan surat kabar misalkan. Nah, di situ tidak langsung kita apa namanya membuat langsung jadi langsung kita iklankan, itu ada tahapnya ya. Semisal kita tidak membuat sendiri katakan, sebagai contoh ya, orang atau orang memesan kepada kita misalkan,
Jadi dari klien tersebut meminta iklannya seperti ini itu. Nah, itu perlu direncanakan dulu. Kita buat perancangannya. Kemudian setelah itu kita gambarkan. Nah, barulah nanti sebelum kita implementasikan kita tunjukkan kepada klien kita apakah yang dimaksud seperti ini misalkan. Kalau iya, berarti baru langsung kita implementasikan. Setelah itu kita presentasikan ke klien untuk berubah iklannya seperti ini, barulah nanti kita terbitkan. Seperti itu ya. Itu contoh kecilnya saja sebagai contoh dalam prosesnya ya. Nanti ada materinya tersendiri, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya mengenai hal itu. Kemudian media yang digunakan ada pers, ada TV, radio, dan film ya. Ini banyak sekali untuk media iklan ya. Banyak sekali yang saya rasa kalian sudah tahu semua ya, dari koran maupun sampai televisi. Nah, untuk perusahaan dan lembaga non laba serta individu, perusahaan swasta, koperasi BUMN, nah ini banyak ya. Untuk lembaga ataupun perusahaan non laba yang mengelola untuk periklanan ya, non laba atau departemen, kemudian individu siapa-siapa saja terkadang ya, untuk dari perusahaan-perusahaan tertentu ataupun per individu juga banyak ya untuk pembuat jasa advertising ini. Untuk macam-macam periklanan kita lihat di sini ya, ada beberapa. Yang pertama ada periklanan barang ya, tentunya menawarkan produk barang ya. Dan ada periklanan kelembagaan untuk macam yang kedua, corporate image advertising. Tujuannya adalah menimbulkan rasa simpati terhadap perusahaan atau lembaga untuk periklanan kelembagaan ini ya. Jadi kemudian yang tujuan yang kedua adalah menciptakan citra atau goodwill kepada perusahaan lembaga. Misalkan lembaga pendidikan atau lembaga apa saja ya, nah itu bagaimana sih cara untuk membuat periklanan untuk kelembagaan itu yang dengan tujuannya kalau kita sudah mengetahui tujuannya, barulah nanti kita bisa ya bisa membuat untuk periklanan untuk kelembagaan yang cocok untuk lembaga A adalah seperti ini misalkan. Tentunya kita harus tahu dulu untuk tujuan dari periklanan kelembagaan itu apa, menimbulkan rasa simpati terhadap agar menimbulkan rasa simpati terhadap perusahaan atau lembaga tersebut itu bagaimana, kemudian menciptakan citra ya, citra goodwillnya kepada perusahaan atau lembaga itu seperti apa. Nah itu baru nanti kalian bisa paham ya untuk pembuatan aplikasi iklan yang cocok dengan kelembagaan tersebut bagaimana. Nah itu nanti akan timbul inspirasinya. Kemudian yang ketiga ada periklanan menurut geografis ya, di mana kegiatan tersebut dilakukan. Nah ini bisa kita lihat dulu. Di mana kegiatan tersebut, nah ini sesuai dengan letak geografis ya, di mana kalian tinggal misalkan. Nah itu juga perlu dipikirkan ya. Periklanan nasional misalkan, sasaran pasarnya nasional, kemudian media sirkulasinya nasional, mungkin dengan televisi ataupun koran yang berbasis internet misalkan. Nah di situ ya, itu kan bisa dibaca oleh semua negara kita nasional ya. Dan produsen dengan distribusi nasional. Nah ini juga dilihat untuk sasaran dari periklanan nasional tersebut ya. Kalau untuk periklanan yang kedua yaitu regional, itu terbatas di daerah tertentu. Mungkin semisal kalian bertempat tinggal di mana, Ungaran ya misalkan ya. Jadi ini terbatas ya, periklanannya kita sebatas area Ungaran saja, itu banyak ya. Semisal untuk jasa sedot WC, kemudian untuk servis jemputan, nah itu kan biasanya periklanannya hanya daerah saja ya. Tidak mungkin untuk sedot WC dari Ungaran dia dipanggil untuk sampai ke Batang, itu kan titelnya tidak
tidak mungkin ya, nanti biayanya tidak ini ya, tidak sesuai nantinya. Oke, seperti itu ya untuk yang regional ya. Kemudian ada lokal, dilakukan oleh pengecer, tujuannya pasar lokal, sama ya. Mungkin kalau untuk regional sendiri masih lingkupnya bisa jadi untuk Jawa Tengah ataupun kota Semarang dan sekitarnya. Tapi untuk yang lokal ini adalah retail advertising ini dilakukan oleh pengecer. Jadi mungkin Ungaran saja, kemudian atau misalkan kecamatan Bandungan saja, Salatiga ya cuma Salatiga aja, seperti itu ya. Ini untuk periklanan lokalnya. Nah ini periklanan menurut geografis itu harus dilakukan seperti hal ini ya. Jadi kita lihat dulu pangsa pasarnya, kemudian daerahnya untuk pemasarannya itu kira-kira nasional, regional maupun lokal, itu bisa kita lihat terlebih dahulu ya. Dilakukan lebih mementingkan merek atau nama toko untuk yang lokal ya. Kemudian ada periklanan pasar, bergantung pada sasaran yang dituju. Consumer advertising ditujukan kepada konsumen. Kemudian ada trade advertising ditujukan kepada perantara, pedagang atau pengecer. Nah, untuk trade ya. Kemudian industrial advertising ditujukan kepada pemakai industri. Jadi ini untuk periklanan pasar ini ada 3 poin ya. Ada yang pertama konsumen, kemudian perantara, kemudian pemakai industri ya. Nah, ini bergantung pada sasaran yang dituju sesuai ya. Dan ada periklanan korektif untuk memperbaiki suatu pernyataan palsu, menyesatkan. Nah, iklan ini biasanya diperintahkan pengadilan untuk meralat iklan. Nah, ini dari lembaga pengadilan kebanyakannya. Kemudian ada periklanan pembelaan, motifnya pelayanan masyarakat, public service institutional advertising. Nah, ini motifnya adalah pelayanan masyarakat, seperti halnya dari misalkan jagalah kebersihan dari dinas kebersihan misalkan, kemudian ada stop jangan jauhi narkoba misalkan. Nah itu dari dinas tertentu. Nah itu adalah periklanan pembelaan ya, atau motifnya pelayanan masyarakat misalkan. Ataupun mungkin bisa contohkan adalah apa namanya, misalkan untuk pembelaan anak-anak terlantar misalkan, ataupun apa ya, kekerasan anak misalkan, ada terjadi kekerasan anak, itu adalah pembelaan terhadap masyarakat. Jadi ada periklanan tertentu ya, misalkan ada apabila terjadi kekerasan anak, silakan hubungi untuk lembaga terkait misalkan. Nah itu adalah periklanan pembelaan, itu sebagai contoh saja. Nanti bisa kalian cari referensi lain ya untuk pengembangan dari materi yang saya berikan ini. Untuk promosi adalah upaya perusahaan untuk mempengaruhi para calon pembeli agar mereka mau membeli. Nah, ini promosi ini seperti halnya marketing ya, kalian tahu tentunya. Kemudian merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu tertentu ya. Nah, tujuan dasarnya untuk promosi adalah menyebarkan informasi agar para pembeli potensial mengetahui lebih banyak tentang produknya. Jadi setelah kalian buat iklan, itu kan perlu tentunya diiklankan ya, dipromosikan. Upaya promosi itu apa, ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian tujuan dari promosi itu apa? Di sini menyebarkan informasi agar pembeli potensial mengetahui lebih banyak tentang produk itu ya. Seperti itu untuk promosi. Nah, tujuan lainnya apa? Nah, yang pertama ada memajukan citra perusahaan tentunya. Karena melalui promosi tersebut ya, tentunya akan memajukan citra perusahaan, apalagi untuk produknya yang berkualitas dan bagus, murah, itu tentunya akan banyak diminati ya. Dan memperbesar volume penjualan produk. Karena dengan kita berpromosi tentunya akan memperbesar volume penjualannya ya. Apabila kita mempunyai sebuah produk tapi kita tidak mempromosikan, ataupun misal kita mempromosikan hanya daerah lokal saja, itu tidak akan dijangkau oleh yang kelas nasional. Nah itu tidak akan memperbesar volume ya. Dengan kita melakukan promosi tentunya akan memperbesar volume penjualannya sampai ke
nasional bahkan internasional misalkan. Nah, itu adalah tujuan lain dari promosi. Dan ada komunikasi pemasaran. Untuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjualan timbal balik dua arahnya, jual beli ya. Untuk komunikasi ya, tujuan utamanya adalah memuaskan semua pihak ya, tentunya saling puas dengan yang menjadi pembeli maupun penjual itu akan sama-sama puas dengan adanya komunikasi pemasaran. Nah, dalam ilmu ekonomi, periklanan adalah bagian dari promosi. Nah, seperti yang kemarin saya sebutkan ya, walaupun ini adalah mata kuliah untuk desain grafis, akan tetapi ini sebenarnya tidak luput ya, agak seperti ke pemasaran dalam ilmu ekonomi ya. Ini sebagai penambah wawasan saja ya. Ternyata kita tidak hanya bisa membuat desainnya saja, kita juga harus ada trik atau langkah tahu ya, cara untuk mempromosikan dari iklan-iklan yang kita buat seperti itu. Nah, ini ada tugasnya. Setelah mungkin tidak perlu saya contohkan ya, karena ini sudah semester atas, mau menggunakan Corel, Photoshop maupun InDesign ataupun Adobe Flash misalkan, yang mau membuat nantinya untuk cetak media untuk video ya. Tapi hari ini kita buat saja untuk sebuah iklan media cetak. Nah, topik promosinya bebas ya, mau menggunakan barang ataupun jasa. Nah, iklan dapat diimplementasikan di media massa. Desain harus memberikan kesan ajakan untuk khalayak umum. Nah, ini ya tugas dari kalian. Coba saya mau lihat kemampuan kalian ya. Saya tidak perlu mempraktikannya karena ini saya rasa seperti halnya desain pada saat awal-awal perkuliahan ya. Jadi tidak perlu saya praktikkan. Kalian membuat iklan media cetak saja ya, di koran, majalah maupun poster-poster misalkan, silahkan dengan topik bebas ya. Nanti dikumpulkan pada saat UTS semua ya, semua latihan-latihan akan kita kumpulkan pada saat UTS di classroom. Sebelum UTS kalian simpan saja ya di masing-masing PC kalian. Dari latihan-latihan ini nanti UTS harus dikumpulkan di classroom. Simpan dulu ya. Oke, seperti itu saja ya untuk sebagai tambahan hari ini, dengan mengetahui definisi dari periklanan itu apa saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa masuk ya, bisa dimengerti untuk kalian mahasiswa semua ya, bisa menambah wawasan kita. Oke, saya lihat nanti ya untuk project kalian untuk membuat iklan media cetak itu seperti apa. Silahkan ya dibuat, topiknya promosinya bebas ya, mau menggunakan produk apa saja bebas. Yang terpenting kalau untuk satu mahasiswa dengan yang lain diusahakan jangan sampai berbeda ya. Jangan sampai yang sama, maaf. Jangan sampai sama, dan bisa kalian komunikasikan ke dalam grup WA ya. Misalkan judul kalian ini, judul kalian ini, saya rasa pasti banyak bedanya ya. Boleh menggunakan Photoshop maupun Corel ya. Ini saya rasa untuk semester 6 sudah ahli-ahli ya dalam membuat mendesain misalkan poster maupun koran atau iklan korannya. Tentunya sudah pernah menggunakan Adobe InDesign juga ya, saya rasa itu bisa kalian menggunakan itu, kemudian Photoshop ataupun Corel itu semua bisa ya. Silahkan senyamannya kalian saja, boleh menggunakan tool apapun ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya. Saya rasa cukup untuk hari ini untuk perkuliahan kita untuk manajemen periklanan dengan tema definisi periklanan dalam manajemen periklanan ya. Jadi sudah saya jelaskan beberapa poin-poin tadi ya mengenai definisi periklanan. Kalian nanti bisa pelajari kembali ya. Kalau ada yang dipertanyakan ya silahkan dipertanyakan ke
apa namanya, kolom komentar di YouTube-nya ataupun ke kontak saya misalkan mengenai tugasnya ini, misalkan ada yang belum paham nanti bisa dipertanyakan ke saya langsung, boleh ya. Oke, seperti itu saja ya. Mungkin bisa saya akhiri untuk perkuliahan ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami ya, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.